Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni min rahmatil bina waj'alni min rahmatil alamin. Jemaah seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Bapak Imam, pada seluruh jemaah Masjidil Salat dan teman-teman di gerak tadi yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah di hari yang kelima di Ramadan ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, serta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan yakinlah bahwasanya salat kita ini bukanlah kemampuan kita, bukanlah kebolehan kita, bukanlah karena kita dekat dengan masjid, bukanlah karena kita ditunjuk sebagai imam ataupun ketua masjid sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul salat di sini, tetapi ini lantasan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan. Bukanlah rumah kita dekat masjid, bukanlah baju kita banyak, bukan, tetapi karena pertolongan Allah. Maka lagi dan lagi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, karena tidak banyak atau tidak sedikit orang yang masih di luar sana belum mau melaksanakan sholat, pulang dari tempat tidurnya, bangun dari tempat tidurnya pergi ke pasar. Maka ada sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita Rasulullah beritakan kepada Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni min rahmatil bina waj'alni min rahmatil alamin. Jemaah seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Bapak Imam, pada seluruh jemaah Masjidil Salat dan teman-teman di gerak tadi yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah di hari yang kelima di Ramadan ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, serta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan yakinlah bahwasanya salat kita ini bukanlah kemampuan kita, bukanlah kebolehan kita, bukanlah karena kita dekat dengan masjid, bukanlah karena kita ditunjuk sebagai imam ataupun ketua masjid sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul salat di sini, tetapi ini lantasan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan. Bukanlah rumah kita dekat masjid, bukanlah baju kita banyak, bukan, tetapi karena pertolongan Allah. Maka lagi dan lagi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, karena tidak banyak atau tidak sedikit orang yang masih di luar sana belum mau melaksanakan sholat, pulang dari tempat tidurnya, bangun dari tempat tidurnya pergi ke pasar. Maka ada sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita Rasulullah beritakan kepada jemaah, maka dia telah membawa bendera iman. Dan barang siapa yang ketika bangun paginya langsung pergi ke pasar, maka dia telah membawa bendera syaitan. Jadi bersama rahmatullah, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam tetap tercurah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pikir biroya bisa beliau sehingga kita dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah, bisa melaksanakan bagaimana nikmatnya puasa di bulan Ramadan. Hadirin sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya seluruh kebahagiaan, kejayaan semua makhluk ini dalam genggaman Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah, baik yang nampak dan tidak nampak, semua berasal dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Nanti suatu saat kita semua akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan. Maka
untuk hidup selama-lamanya. Hadirin sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi fikir risau beliau yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat ini bisa terselamat dari azabnya Allah. Maka ulama beritahu hari ini banyak penyakit, tapi yang paling parah yakni 6 penyakit yang sekarang melanda diri kita, diri umat Islam pada hari ini. Yang penyakit itu yang pertama, bagaimana syirik dan bid'ah telah merajalela sekarang. Kedua, mungkar dan fasad pun merajalela pada diri kita, pada umat sekarang. Ketiga, penyakit daripada kebodohan dan belalai. Keempat, penyakit saling bertengkar, caci mencaci, merasa terbaik. Ini pun melanda pada diri kita, pada umat Islam pada hari ini. Yang kelima, penyakit umat hari ini yakni sum'ah, sombong, takabur. Dan yang keenam, penyakit umat hari ini merasa diri harta mereka milik mereka. Maka ini sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat telah memberikan kita tata cara, karena para sahabat telah diberi obat oleh baginda Rasulullah SAW. Penyakit syirik yaitu bagaimana kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah, yakin yang benar kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita segala daya dan upaya. Maka tidak ada pertolongan dari Allah apabila kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sama-sama rahmat Allah, syirik adalah baca la ilaha illallah. Keluarkan semua kebesaran makhluk dari hati kita, masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Bid'ah bagaimana? Bid'ah bagaimana kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Meyakinkan mencapai kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada cara lain hanya dengan mengikuti contoh sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka penyakit bid'ah ini akan hilang. Maka hidupkan sunnah-sunnah kita baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, penyakit fahsyat dan mungkar, yaitu bagaimana diri kita selalu menegakkan sholat. Sampaikan pentingnya sholat. Beritahu kepada anak istri kita bagaimana pentingnya sholat. Takutlah kamu kepada sholat, takutlah kamu kepada sholat, takutlah kamu kepada mengenai sholat. Maksudnya apa? Jangan melalai-lalaikan sholat. Bila tiba waktunya sholat, langsung ke sholat. Bila tibanya panggilan azan, langsung ke masjid. Kenapa? Orang-orang yang melalaikan sholat sama saja dia telah mendapat hukuman dalam neraka, satu hukum, kata baginda Rasulullah SAW. Fawailul lil musallin, kata Allah, dan celakalah orang yang melalaikan sholat. Ini bukan orang nggak sholat, tetapi yang melalaikan. Sudah azan tapi masih santai-santai saja. Inilah penyakit fahsyat dan mungkar pada hari ini yang harus kita obati dengan sholat tepat pada waktunya, di mana azan dikumandangkan dengan berjamaah. Penyakit ketiga yakni kebodohan. Apa obatnya? Ilmu agama. Maka kata baginda Rasulullah SAW, untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Maka ilmu di sini bagaimana? Segala pengetahuan yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW, itulah ilmu. Tapi ilmu matematika itu bukan ilmu, Pak, itu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sama dengan orang buat kapal dengan orang buat bakwan, itu sama. Tapi yang ilmu di hadapan Allah itu bagaimana orang ini bisa mempelajari Al-Quran. Karena baginda Rasulullah SAW beritahu kepada kita, barang siapa yang mempelajari satu ayat dari ayat-ayat Allah, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat salat sunnah. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan selanjutnya penyakit kelalaian yaitu zikir. Maka ini di bulan Ramadan ini banyak kita berzikir kepada Allah. Maka Pak, kalau ada imam mengajak tahlil la ilaha illallah, ini ikuti Pak. Jangan menganggap remeh la ilaha illallah. Ya, karena 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan di timbangan satunya, la ilaha illallah diletakkan di timbangan satunya, beratlah kalimat la ilaha illallah. Jangan meremeh-remehkan la ilaha illallah.
Inilah penyakit kelalaian kita, masya Allah. Kita menganggap la ilaha illallah nggak penting, zikir bersama nggak penting, masya Allah. Inilah hadirin yang harus kita buang sama-sama. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah. Dunia ini sudah tua Pak, Dajjal bentar lagi akan turun, ya kan? Tapi kita pikirkan bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang akan menghadapi huru hara akhir zaman. Kalau kita ini sudah tua Pak, bentar lagi kita mau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Yang umur 60 tahun, 3 tahun lagi, ya. Kalau dia 70 tahun itu tambah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pikirkan anak istri kita, cucu-cucu kita nanti. Karena mereka yang akan menghadapi huru hara akhir zaman Pak. Ya. Kita belum tentu kita mau bertemu dengan Imam Mahdi, tapi anak cucu kita yang kita pikirkan. Maka berbanyak dengan zikir kepada Allah. Yang keempat, penyakit hadirin hari ini pertengkaran. Merasa dia paling baik. Ini loh saya punya amalan terbaik. Ini loh zikir saya yang paling bagus. Tidak ada Pak. Bagaimana obatnya? Ikramul muslimin, menunaikan hajat saudara muslim tanpa menuntut hak kita untuk ditunaikan kepada mereka. Dan bagaimana kita memuliakan saudara muslim dan belajar mengamalkan akhlaknya para sahabat. Ini caranya memuliakan saudara muslim. Senyum kepada saudara muslim, ya. Kenapa hadirin? Kata baginda Rasulullah SAW, dengan kamu menyampaikan atau menampakkan wajahmu ceria kepada seorang muslim, maka kamu adalah orang beriman. Ini yang keempat. Yang kelima, sum'ah, sombong, takabur, obatnya tasihuniyah, membetulkannya. Bagaimana beramal atau tidak beramal ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak beramal, semakin banyak istighfar Pak. Karena hati kita ya Pak, kadang-kadang kalau kita sudah banyak ibadah, maka kita bicara dalam hati kita sendiri, saya ini loh yang ibadahnya paling bagus. Dan yang terakhir adalah penyakit umat hari ini, merasa diri hartanya milik dirinya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, sungguh diri harta orang beriman itu telah aku beli dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka obatnya apa? Keluar di jalan Allah. Maka hadirin, sahabat ini Pak, untuk dapatkan sifat ini, menyembuhkan penyakit ini dengan keluar di jalan Allah. Enggak ada cara lain Pak. Enggak ada cara lain, harus keluar di jalan Allah. Belajar tinggalkan anak istrinya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, sampai semuanya. Kadang-kadang enggak pulang lagi. Infiru hifadha wa siqala wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Al-Taubah ayat 41. Maka hadirin, inilah penyakit-penyakit yang sedang melanda pada diri kita. Bahkan mengapa kita jemaah belanja keluar, saudara-saudara kita keluar, kami keluar, ini karena masih ada penyakit dalam hati kami, masih penyakit syirik, yakin kepada selain Allah, ya kan? Masih merasa bid'ah masih kita hidupkan, ya kan? Masih suka nambah-nambah ibadah, ya? Masih kadang-kadang fasad Pak, masih sering meninggalkan sholat kita nih Pak, masih sering masbuk kita, sudah tuh masih lalai kita, ya? Masih bodoh kita ini Pak. Maka kami belajar keluar. Masih merasa diri kami terbaik, masih kita ada pertengkaran di antara kita, makanya kami sedang belajar 40 hari. Sudah tuh masih merasa terbaik, masih sombong kami Pak. Maka kami belajar keluar. Dan terakhir, kami belajar menyedekahkan sebagian harta, sebagian waktu kami untuk di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi kami satu rombongan khusus kepada Bapak Imam, Bapak Ketua dan jemaah Masjid Thariqus Salam. Kami hari ini akan pindah Pak. Jadi mungkin masih banyak kesalahan, tutur kata kami, perilaku kami dalam jemaah ini yang tidak berkenan di hati bapak-bapak. Sekali lagi kami mohon maaf nih Pak Ketua. Terus, kalaupun ada yang kami pakai seperti air, kipas angin, listrik, tempat tidur, kami mohon diikhlaskan. Dan semoga ini jadi asbab hidayah, sehingga dengan asbab hidayah ini jemaah di Masjid Thariqus Salam ini bisa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala
bisa menghidupkan amalan masjid 24 jam dan bisa keluar di jalan Allah juga. Amin ya Allah. Hidayah. Kalau bisa dari Masjid Tariqus Salam ini bentuk jemaah gerak ke masjid-masjid kita, tetangga-tetangga kita, wabil khusus kepada umat seluruh alam, bentuk jemaah gerak dari Masjid Tariqus Salam. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mohon pamit dan mudah-mudahan kalau memang ada yang mau ikut dengan kami, mari ikut gabung dengan kami sehari ataupun 2 hari. Kita akan pindah ke Khairul Karim Pulau Pacan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab hidayah, sebagaimana saksi nanti di akhirat bahwasanya kita pernah berkumpul bersilaturahmi yang bertatap muka di Masjid Tariqus Salam, sebagaimana kata baginda Rasulullah, 7 ciri-ciri orang yang terbebas dari huru hara di pada masa, yakni bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon. Marilah kita sempurnakan majelis ini dengan sama-sama baca doa kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.